Kemiskinan dan keterbelakangan bukan aja masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin, tetapi masalah ekonomi secara keseluruhan. Karena kemiskinan identik dengan masyarakat daerah tertinggal dan masyarakat desa pada umumnya. Beberapa upaya pemerintah sudah dilakukan untuk mengeluarkan masalah ekonomi yang tertinggal. Namun sampai saat ini belum terlihat perubahan karena memang cukup sulit dengan keterbatasan dan perubahan permasalahan saat ini. Beberapa penelitian melalui kajian oleh pakar di bidang sosial, ternyata kemiskinan absolut terbanyak terjadi di sektor tanaman pangan. Dan kemiskinan tersebut merupakan resultan interaksi antara teknologi, sumber daya alam, kapital, sumber daya manusia, dan kelembagaan kebijakan. Besar kecilnya peluang yang kita miliki saat ini ditentukan oleh penerus petani selanjutnya. Sesuai moto program nasional bahwa kita ini akan menjadi lumbung pangan dunia di tahun 2045. Makanya harapan saya teman-teman muda yang sekarang ingin terjun di dunia pertanian, ayolah segeralah. 20 tahun itu bukan waktu yang lama ya. Makanya kalau tidak kita yang terjun di dunia pertanian, terus siapa lagi? Beberapa lembaga pertanian mengeluarkan terobosan baru mulai dari pertanian milenial, pertukaran mahasiswa magang ke luar negeri, perusahaan yang bikin startup pertanian, dan masih banyak lainnya. Terpicu untuk saling menyemangati menyelesaikan masalah bareng-bareng. Singkatnya, petani itu sangat sulit di bidang modal atau kapital dan pemasaran. Jika masalah itu sudah selesai, maka yang lainnya dapat nyusul nih. Terkadang petani juga bingung untuk pengembangan usaha taninya dibenturkan dengan manajemen usaha tani serta harga jual produk yang naik turun seenaknya aja. Teman-teman tahu bahwa persaingan globalisasi era pasar bebas itu sangat-sangat keras sekali. Makanya kalau kita tidak mengembangkan potensi negara kita, daerah kita, ya kalau bukan kita siapa lagi. Makanya ke depan saya berharap bagi teman-teman yang mau terjun ke dunia pertanian itu jangan bimbang ya. Ayolah. Karena pasar dan teknologi kemudian support dari lembaga-lembaga terkait baik pemerintah pun itu sudah sangat-sangat baik untuk support untuk bidang pertanian. Hanya tinggal kita, kemauan kita untuk terjun dan memanfaatkan semua itu. Saya cukup bangga dengan posisi saya sekarang, melihat beberapa perkembangan cara pandang saya melihat dunia pertanian ini untuk zaman yang serba canggih dan mempermudah pekerjaan. Secara terang-terangan kita bisa perang lomba adu inovasi terbaru masalah pertanian. Nilai tempo dulu yaitu bertani, di mana orang tua kita dulu adalah bertani. Setelah bertani ke sawah, dia pulang ke rumah membawa rumput, dan rumput itu kita kasihkan ke kambing. Besoknya dia kembali ke sawah dengan membawa kotoran kambing. Farming integrated yang sederhana sudah dilakukan nenek moyang kita. Tinggal kita kemas gimana farming integrated itu menjadi sebuah pembelajaran. Tetapi seberapa hebat kita untuk bisa melampaui tren sosial media yang lagi gabut sekarang? Minat menjadi petani sekarang itu sangat kurang, bos. Pernah saya berpikir waktu jadi mahasiswa dulu, iya juga ya, banyak banget peralihan lahan dan lagian petani sekarang kok udah pada tua. Saya menyaksikan sendiri minat ketertarikan teman seperjuangan saya yang lebih memilih pekerjaan lain dibandingkan dengan menjadi petani. Banyak opsi lain yang lebih menggiurkan dibandingkan menjadi petani. Atau orang yang terdidik menjadi petani juga belum tentu kalau udah lulus sekolah pertanian jadi petani tulen. Padahal potensi pertanian kalau misalkan digali-gali itu sangat luar biasa. Saya sebut wajar karena logisnya kita nggak punya lahan misalkan. Atau enggak teman kita yang punya lahan tapi cuma dikit gitu. Terus dari segi modal yang lumayan besar sedangkan ekonomi kita aja masih pas-pasan. Kita masih butuh ini itu. Tentunya banyak banget alasan yang diutarakan oleh teman-teman saya. Menjadi karyawan di perusahaan A, B, dan sebagainya. Pemikiran itu yang keluar dari teman-teman dan di daerah kampung halaman saya.
Saya nggak tahu kalau di daerah kalian seperti apa kondisinya, namun pernah juga sih saya melihat percakapan antara bapak dan anak si petani, yang kurang lebih si petani itu nyuruh anaknya buat jadi A, jadi B, yang intinya jangan jadi petani seperti bapaknya saat ini. Hampir 2 tahun ini saya nggak update di agrotani. Kesibukan di lapangan membuat saya bosan dengan keluhan sana-sini tentang ekonomi berbasis pertanian. Lebih baik saya fokus membagikan pengalaman yang saya tahu atau sekedar bercerita tentang strategi yang saya akan terapkan untuk membantu meringankan 1 atau 2 orang gitu. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Agrotani, semoga kalian suka. Nah itu kali ya yang bikin saya semangat sampai saat ini, dan ini adalah sebuah keresahan.